fitri, zakat mal, dan fidyah. Kemudian yang terakhir, infak tarawih pada tadi malam terkumpul sebesar Rp97.000, sehingga total dari hari pertama hingga tadi malam terkumpul sebesar Rp2.880.000. Saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran. Untuk memulai kajian subuh ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Satwa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah masjid yang datang rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini, kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Semoga 7 hari kemarin yang kita laksanakan di bulan Ramadan, puasa kita dan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang telah menerima syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan subuh ini, yang pertama kami memohonkan maaf atas nama Ustaz Dr. Yoyo karena beliau berhalangan hadir di kesempatan subuh ini. Untuk itu kami mohon keridhaan dari Bapak Ibu sekalian untuk menggantikan beliau menyampaikan tausiah di subuh hari ini. Hadirin jemaah sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, ada minimal 3 indikator seseorang mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas ibadah. Yang pertama, seorang yang merasa kenikmatan dalam setiap amal perbuatan, dalam hal ini adalah amal perbuatan soleh. Jadi apabila seseorang sudah merasakan kenikmatan dalam setiap amaliyah yang dilakukan, maka inilah salah satu indikasi bahwa orang tersebut telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Nah, ini salah satu yang menjadi indikator bahwa seseorang
telah memperoleh keberkahan. Maka tinggal kita kemudian menanyakan kepada kita sendiri, kira-kira ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita bertadarus, ketika kita bersolat, kira-kira hati kita sudah merasakan kenikmatan, sudah merasa senang, sudah merasa nyaman atau belum? Kalau masih ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kita masih berat melakukan itu, maka indikasinya belum mendapatkan keberkahan. Tapi bagi kita sebagai seorang hamba, sudah sepatutnya berusaha. Ketika indikasi-indikasi itu belum ada dalam diri kita, maka tugas kita adalah berikhtiar, berusaha membiasakan amalan ibadah itu agar kita setelah biasa akan menjadi sesuatu yang kita bisa menikmatinya. Sholat itu akan menjadi berat apabila jarang dilakukan, terutama ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Untuk sholatnya sendiri saja sudah berat, apalagi kemudian kita mendatangi masjid untuk berjamaah. Maka ini akan menjadi berat apabila tidak biasa untuk dilakukan. Tapi kalau kita sudah biasa melakukan itu, insya Allah ikhtiar yang kita lakukan ini, perjuangan yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah dengan segala kemudahan. Sehingga kemudian apabila kita tidak melakukan itu, maka akan ada rasa penyesalan, rasa kurang pas kalau tidak berangkat ke masjid. Nah, ini berarti ada indikasi kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasinya adalah dia akan menjadi terbiasa untuk melakukan hal-hal baik. Setelah merasa nyaman dalam beribadah, maka dia akan menjadi biasa dan terbiasa. Rutinitasnya akan menjadi terbiasa, bukan hanya sekedar biasa. Maka nanti seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan merasa kurang apabila tidak melakukan itu, tidak melakukan ibadah itu. Hal ini disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Barang siapa berpegang pada agama Allah, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesuatu yang terbiasa ini tidak hanya datang sekonyong-konyong karena kita melakukan perbuatan itu, tapi ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa menjalankan amaliyah ibadah kita sebagaimana tadi disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 1. Ada hudiyah, ada hidayah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun kita menuju jalan yang lurus. Sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat, maka minimal dalam tiap rakaat kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka mulai dijawab oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk menuju jalan yang lurus. Maka amaliyah ibadah kita yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita terbiasa untuk melakukan amaliyah. Itu indikasi yang kedua. Yang ketiga, orang yang memperoleh keberkahan dalam kehidupannya itu akan senantiasa selalu bersabar dalam segala hal. Baik bersabar dalam keadaan lapar
sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Di sini ada disampaikan bahwa kita diminta untuk bersabar dan menguatkan kesabaran. Sabar itu ada pada dua hal: sabar dalam kelapangan, sabar dalam beribadah, dan yang satunya lagi sabar ketika dalam kesulitan atau kesukaran. Sabar dalam beribadah, nah ini kadang yang kita ibadah kok sabar. Ternyata memang di dalam ibadah itu butuh kesabaran. Salah satu contohnya ketika kita sholat, kita dibutuhkan sifat sabar. Begitu juga dengan berpuasa, yang durasinya jauh lebih panjang ketimbang sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu hanya paling lama itu 4 jam. Kalau sholat tarawih setengah jam. Tapi kalau berpuasa dari terbitnya fajar, awali dengan terbitnya fajar dengan berkumandangnya adzan subuh sampai dengan berkumandangnya adzan maghrib, butuh kesabaran yang luar biasa selama sekian jam untuk menahan diri dari segala hawa nafsu. Begitu juga dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, kita oleh Allah diminta untuk senantiasa bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Di sini disampaikan warabit dan bersiap siaga. Makna di awal bersiap siaga di garis pertahanan di medan perang, tapi tidak hanya itu. Kita bersiap siaga dalam segala hal di kehidupan kita. Kita wajib mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar kita memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang biasa kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kesempatan subuh hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semua dan kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita melaksanakan sholat subuh dan mendengarkan kajian pada subuh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.